untuk masuk dalam membaca firman, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Bahkan karena kasih-Mu yang besar, Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk memberi keselamatan bagi setiap umat yang percaya. Kalau sore menjelang malam hari ini, kami bersama-sama merayakan kelahiran-Mu di dunia. Tetapi terlebih dari itu kami meyakini Engkau pun lahir di hati setiap kami, mengubahkan hidup kami menjadi hidup anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Bahkan ketika hidup kami hari demi hari mau terus bercahaya, biarlah Tuhan sendiri yang menolong dan memampukan kami, sehingga cahaya yang terpancar berasal dari Tuhan saja, dan setiap orang boleh melihat dan mengalami terang firman Tuhan yang hidup dalam hati kami. Berkati kami akan membaca firman Tuhan, tetapi juga setiap kami akan melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya. Umat Tuhan yang terkasih, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-16. Boleh slide-nya ditayangkan. Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16. Bagi Bapak Ibu yang membawa kita boleh membuka, kita akan membaca bersama hanya satu ayat. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-16. Mari kita membaca bersama. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Sedemikian jauh membaca firman, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, juga melakukan dalam kehidupan hari demi hari. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Oke, bersama-sama dengan kita juga ada anak-anak yang sedari tadi sudah bersiap. Ya, dari jam berapa tadi rekan-rekan sudah hadir? 2:30 gitu ya. Kalau ditanya apa perasaan Bapak Ibu Saudara pada sore hari ini, jawabannya sukacita. Selain itu lapar, bahagia gitu ya. Dan tentu banyak sekali perasaan-perasaan lain yang dirasakan oleh teman-teman pemain musik, oleh penari, oleh penyanyi. Tadi saya kagum sekali dengan 2 solois. Boleh tepuk tangan mana ya? Soloisnya tadi luar biasa ya. Di depan sempat awkward tuh nadanya berubah, tapi kemudian di akhir lagunya kembali ke nadanya ya. Jadi memang berdiri di altar ini bebannya double ya Bapak Ibu. Ketika melayani, ketika tugas, bukan beban yang mudah, tapi anak-anak remaja di usia mereka mau memulai rangkaian pelayanannya dari usia mereka yang masih remaja. Dan rasanya itu senada dengan apa yang ditemakan hari ini. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Ya. Jadi hari ini ketika kita merenungkan renungan ini dalam rangka kita memperingati Natal. Sesungguhnya dalam rangkaian gerejawi kita masuk di Advent yang kedua. Jadi kita sebenarnya kan kalau secara kalender masih akan merayakan Natal di beberapa minggu ke depan. Tapi rasanya beberapa sekolah juga sudah merayakan Natal ya. Maka tidak ada yang kurang kalau saya tidak menyampaikan pantun di hari Natal ini. Biasanya ketika pantun kita respon dengan cakep ya. Oke, pergi ke pasar beli jajan, melihat kucing sedang makan. Mari kita mengucapkan belum cakep dulu sisanya saya. Ulang, mari kita mengucapkan selamat Natal wahai teman. Jadi boleh salaman di kanan kiri, selamat
damai sejahtera dan lain-lain. Tapi jangan lupa ada orang-orang yang mengambil bagian di dalamnya, ya, yang bukan hanya sukacita, tapi nervous karena aduh pakai acara ban bocor, nyampe sini harus ganti baju dulu, begitu ya, dan lain-lain. Ada banyak sekali perasaan. Maka Bapak Ibu dan adik-adik, ketika tadi kita membaca Matius 5 ayat 16, hendaklah terangmu bercahaya. Ini panggilan bagi siapa? Bagi semua, untuk kita mau hidup sebagai garam dan terang. Kalau kita membaca rangkaian keseluruhan, Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 bicara soal garam dan terang. Dan jelas sekali dalam pembacaan kita dikatakan kamu adalah garam. Lalu di ayat 14 kamu adalah terang. Jadi ini adalah penegasan yang tidak bisa lagi dirubah. Ketika dinyatakan kamu adalah terang, itu adalah identitas setiap kita. Maka seharusnya terang memancarkan terang itu sendiri, ya, bukan justru kegelapan. Kita nggak bisa bilang kita adalah terang kalau perilaku kita tidak menyenangkan hati Tuhan, kalau perilaku kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka sudah seharusnya momen Natal yang tadi juga kita simbolkan dengan terang yang bercahaya itu bukan hanya sekedar simbol, tapi kita lakukan dalam kehidupan hari demi hari. Ketika kami di gereja, Bapak Ibu, dalam ibadah minggu demi minggu, biasanya kami melakukan prosesi atau simbol namanya salam damai. Jadi setelah umat mengaku dosa, biasa pendeta akan menyampaikan bahwa kita hidup dalam damai, kita mau memberikan salam damai satu dengan yang lain. Maka setiap orang memberikan salam kanan kiri. Tapi rasanya salam damai bukan hanya bicara soal simbol. Ketika Bapak Ibu menyalami suami di kanan kiri, ketika adik-adik menyalami temannya, kakaknya, ibunya, papanya, dan memberikan salam damai, artinya panggilan untuk ya sudah kita hidup dalam damai. Yang tadi terjadi ketika persiapan ke gereja, ribut dulu, berantem dulu, cekcok dulu. Ketika kita menyimbolkan diri dengan salam damai, artinya selesai. Sehingga panggilan kita adalah untuk terang ini bercahaya dan agar dilihat oleh orang. Konteks ini bicara soal tidak mungkin orang menaruh kaki dia. Kaki dia itu kalau Bapak Ibu bingung apa, lihat yang lilin ada di depan ini kaki dia namanya. Ya, jadi zaman dulu belum ada penerang, maka di rumah-rumah itu pasti ada tempat untuk menaruh cahaya. Ya, salah satunya dengan kaki dia. Nggak mungkin kaki dia ini ditaruh di bawah kolong kasurnya orang-orang. Mereka nggak akan bisa melihat sesuatu di sekitar mereka. Mereka nggak bisa lihat bahwa ada bahaya, ada benda tajam, ada sesuatu yang akan mereka tabrak. Maka cahaya itu harus ditaruh sehingga semua orang melihat. Itu juga yang Tuhan minta dalam hidup kita. Sehingga Natal tidak hanya bicara soal dekorasi pohon Natal. Natal tidak hanya bicara soal baju baru, ya. Hari ini yang datang ke gereja nggak pakai baju baru, acul. Ada yang pakai baju baru? Oh banyak ya. Ibu-ibu belum beli baju baru ya. Anaknya dulu yang penting, gitu ya. Oke, kalau baju Bapak Ibu dan adik-adik nggak baru, nggak apa-apa. Baju saya nggak baru, ya. Tapi yang penting adalah hatinya yang baru. Percuma baju kita baru, kalau hati kita nggak mau berubah menjadi hidup orang-orang yang bercahaya. Nah, maka hari ini kita belajar Tuhan Yesus yang lahir tidak lahir dalam kemewahan. Dia tidak lahir di istana besar. Dia tidak dilayani oleh dayang-dayangnya, tidak. Dia lahir dalam kesederhanaan. Digambarkan ya, ini di depan ada gambar kandang domba dengan palungan. Memang di dalamnya belum ada bayi Yesusnya karena kita masih masa Advent. Tapi kalau kita melihat bagaimana kelahiran Kristus itu sendiri dalam kesederhanaan, maka yang Tuhan minta juga bukan materi, tapi hati kita, hati yang sederhana yang mau bertumbuh, berubah menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Ini penggambaran palungan yang dipakai oleh bayi Yesus di kala itu. Jadi jangan bayangkan di palungannya itu ada
ada bantal, ada kain dengan selimut yang lembut. Tidak, hanya satu kotak sederhana. Tapi di tempat itulah Raja Damai kita, Raja yang lahir dan hadir di dunia. Ya, kalau Bapak Ibu memperhatikan di gambar, sebenarnya kandang domba yang dimaksud itu beda dengan kandang-kandangnya orang Indonesia sekarang. Ya, mungkin kalau sekarang di kota juga udah gak ada kandang domba, di kampung sana ada. Saya orang Gunung Kidul, Wonosari. Nah, Simba saya itu punya kandang domba di belakang. Ya, dengan kotak kayu, lalu di bagian pinggir-pinggirnya itu ada tempat untuk makan domba-domba dengan kotoran becek-becek semua di situ. Tidak demikian. Di zaman Tuhan Yesus, tempat Tuhan Yesus lahir adalah Kataluma. Jadi kalau Bapak Ibu memperhatikan ruang gambar ini ya, ada bagian yang memang di dalam rumahnya, tapi ada tempat tersendiri untuk hewan-hewan. Ya, jadi ada ruang tamu, ada rumah penginapan. Jadi kalau ketika dalam perikop-perikop kita baca di rumah penginapannya sudah penuh tempatnya, maka Tuhan Yesus tidak ditaruh di luar, masih di dalam gedung itu yang sama, tapi di bagian untuk hewan. Ya, jadi kalau kita lihat gambar ini memang lebih jelas. Di bagian atas itu orang-orang tinggal, ya, untuk mereka tidur dan lain-lain. Lalu ada bagian di bawah, jadi di pojok belakang itu dapur, tempat-tempat penyimpanan, ada halaman. Di bagian bawah itu ada kandang. Jadi Tuhan Yesus lahir di sana dalam keterbatasan, dalam kesederhanaan. Maka kita mau belajar untuk juga tadi hidup memuliakan Tuhan. Lewat apa? Memuliakan Tuhan tidak harus dengan bentuk datang ke gereja, tidak harus dengan memuji Tuhan, itu baik. Tapi memuliakan Tuhan dengan kehidupan kita hari demi hari. Apakah perkataan kita memuliakan Tuhan ketika bicara dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak? Mari kita tanya pada diri kita. Apakah perbuatan kita memuliakan Tuhan? Apakah pikiran kita memuliakan Tuhan? Maka ini yang Tuhan minta untuk kita kerjakan. Hari Natal tidak bisa dipisahkan dari penderitaan yang Tuhan akan tempuh. Kalau tadi kita lihat ada pembacaan Alkitab mulai dari kejadian penciptaan sampai kemudian Tuhan Yesus Sang Raja Damai Mesias lahir, tapi gak berhenti dengan peristiwa Natal Tuhan dilahirkan. Ya, bulan Februari, bulan Maret kita masuk dalam rangkaian Rabu Abu. Lalu setelah Rabu Abu akan Prapaskah hingga nanti Jumat Agung dan Paskah. Maka Natal tidak bisa dipisahkan dengan bagaimana kehadiran Tuhan adalah untuk menderita buat kita. Itu reasonnya Tuhan. Itu tujuannya Tuhan. Jadi jangan berhenti pada gegap gempita dan dekorasi-dekorasi yang indah, tapi tanyakan, Tuhan apa yang perlu saya kerjakan di hidup saya, ya. This the season, ya. Kalau kita lihat seasonnya semua sedang pakai baju-baju Natal. Kalau kita pergi ke mall, tempat-tempat umum, lagunya lagu Natal, ya, dengan dekorasi Natal. Tapi jangan hanyut pada dekorasi itu. Mari kita lihat bahwa kehadiran Tuhan di dunia untuk berkorban bagi kita. Maka biasa dekorasi Natal yang bulat itu Bapak Ibu, ya, yang biasa ditaruh-taruh di depan pintu, ternyata senada dengan duri, kawat duri yang akan ditaruh di kepala Tuhan Yesus sebagai bukti cintanya bagi setiap kita. Maka mari kita lakukan bagian kita, ya. Kita diingatkan untuk punya terang yang bercahaya. Terang yang bercahaya bukan dengan bawa senter, bawa flashlight kita nyalain gitu ya kalau ketemu orang, wah saya bersinar, enggak. Bukan dengan skincare. Sekarang kalau ibu-ibu ada skincare-nya gold, ya, wah mukanya tuh cerah, bukan. Tapi dengan perbuatan baik yang kita lakukan. Teman-teman masih sangat muda, anak-anak Rokris masih SMP, tapi kalian punya masa depan dalam Tuhan. Kalau hidupnya mau tetap bercahaya, sehingga cahaya itu dilihat orang. Orang lihat, oh betul ya, orangnya tuh ikut Tuhan. Betul ya, orangnya itu mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Memuliakan Tuhan itu persembahan terbaik kita buat Tuhan. Kalau tadi dalam fragmen ada orang Majus, apa yang dibawa orang Majus untuk persembahan kepada Tuhan? Emas, kemenyan, dan mur, menjadi simbol sesuatu yang berharga di kala itu. Tapi Tuhan gak minta emas Bapak Ibu dan adik-adik. Tuhan
Tuhan minta hati kita, hati yang memuliakan Tuhan, hidup yang bercahaya bagi Tuhan. Maka kita sadar atau tidak, mau atau tidak, akan masuk di tahun yang baru 2024. 12 bulan kita jalani, kita akan masuk ke dalam tahun yang baru, tentu dengan tantangan yang baru juga. Ya, anak-anak akan naik kelas nanti di bulan Juni tahun depan, Juni atau Juli. Tapi kita tahu bahwa di tahun ini Tuhan menyertai dengan berbagai tantangan dan pergumulannya, maka di tahun depan Tuhan yang sama yang akan menyertai kita. Tetaplah bercahaya, tetaplah tunjukkan tindakan konkret itu dalam hidup kita. Dan poin yang ketiga, kita diingatkan untuk menunjukkan respon setiap kita. Respon itu kan menunggu besok, sesuatu yang kita lakukan segera. Kalau Bapak Ibu ditelepon, telepon besok aja lo ngangkat, kan enggak. Kita ambil handphone, kita angkat, halo, ada apa? Kalau ada gempa, apakah Bapak Ibu tunggu dulu? Bentar deh, masih ngantuk. Kita kan bergegas segera, ya. Begitu pula adik-adik, kalau ada sesuatu bahaya, kita akan merespon dengan menjaga diri kita tetap aman. Maka Tuhan juga meminta respon kita. Sama seperti para gembala, ketika mereka mendapat berita dari para malaikat, mereka nggak nunggu besok-besok, segera mereka pergi untuk menemui bayi Yesus. Dan ketika menemui bayi Yesus, mereka bukan hanya sekedar menikmati pemandangan itu untuk dirinya, mereka pergi kepada setiap orang, membagikan kisah itu, membagikan kabar sukacita itu bagi orang-orang di sekitarnya. Maka mari, Natal ini akan berakhir dalam beberapa minggu ke depan, tapi sukacitanya, damai sejahteranya tetap ada dalam hati kita. Hidup kita penuh dengan masalah, gak apa-apa, damainya ada dari Tuhan. Hidup kita penuh dengan pergumulan, gak apa-apa. Tuhan gak pernah berjanji semuanya akan baik dan menyenangkan, tapi Dia berjanji Immanuel, Allah menyertai setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal, selamat hidup dalam cahaya kasih Tuhan, dan memancarkan cahaya itu bagi setiap orang di sekitar kita. Amin. Kita masuk dalam saat berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk sore hari ini, untuk kebenaran firman yang telah Kau sampaikan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan sore hari ini boleh mempunyai respon yang benar Tuhan dalam meresponi setiap kebenaran firman yang ada. Kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi juga kami mau melakukan Tuhan setiap firman yang kami dengar pada sore hari ini Tuhan. Ajar kami juga ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak Rockris SMP Negeri 230 Jakarta, untuk menjadi terang Tuhan di dalam sekolah kami ya Tuhan. Meskipun Tuhan kami minoritas Tuhan, tapi kami mau belajar Tuhan untuk memancarkan terang Tuhan. Kami menjadi berkat dalam perkataan kami Tuhan, dan juga perbuatan kami Tuhan di dalam sekolah Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kiranya Kau juga memberkati ya Tuhan setiap orang tua yang hadir pada sore hari ini, baik yang mungkin tidak bisa hadir Tuhan. Kau yang memberkati setiap orang tua yang ada ya Tuhan. Berkati setiap pekerjaan, mata pencaharian mereka ya Tuhan. Berkati juga setiap orang tua dengan hikmat marifat daripada-Mu Tuhan, untuk bisa mendidik setiap anak-anak di dalam takut akan Engkau, dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan juga terima kasih Bapa, Kau juga memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, kelas 7, kelas 8, dan 9 ya Tuhan. Pada sore hari ini, kalau seminggu lalu Tuhan mereka telah menyelesaikan ujian akhir semester ya Tuhan, biarlah Kau juga memberikan hasil yang terbaik Tuhan. Kau yang melihat Tuhan setiap jerih lelah anak-anak-Mu Tuhan, biarlah apapun yang sudah dikerjakan Tuhan, mereka boleh mendapatkan hasil yang terbaik. Kau yang memberkati Tuhan setiap masa depan kami, cita-cita kami Tuhan. Kami mau taruh Tuhan sepenuhnya di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau juga memberkati ya Tuhan sekolah kami ya Tuhan, SMP Negeri 230 Jakarta. Berkati kepala sekolah Tuhan, wakil staf yang ada, dan juga guru-guru kami ya Tuhan. Berkati
Berkati sekolah kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika Engkau menaruh kami di sekolah kami bukan terjadi secara kebetulan, tapi Engkau punya rencana Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa ini ya Tuhan, bangsa Indonesia. Dan Engkau juga memberkati Tuhan setiap kota-kota yang ada. Engkau memberkati Tuhan setiap pemimpin-pemimpin yang ada ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa Indonesia ada di hati-Mu Tuhan, bahwa Engkau menaruh harapan yang besar Tuhan untuk bangsa ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan kalau suatu hari nanti terjadi suatu kegerakan rohani Tuhan dalam bangsa ini Tuhan, Engkau yang bangkitkan Tuhan setiap semangat anak-anak muda-Mu Tuhan, menjadi anak-anak muda yang cinta Tuhan, menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan, sehingga biarlah muncul ya Tuhan pemimpin-pemimpin baru yang hidup dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini, untuk Natal yang telah berjalan ya Tuhan, dan kami juga akan melanjutkan Tuhan acara Natal ini. Biarlah Engkau memberkati Tuhan sampai pada akhirnya Tuhan semua berjalan dengan lancar, dengan baik Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian, mari kita mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan sembari bersuka cita dan bersyukur atas anugerah dan keselamatan yang diberi Tuhan kepada kita. Kita akan pujian kita surga bergema.